Ya, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya di sini, Mas Pangi, Mas Ipang. Selamat malam. Dan juga sudah kita tersambung ya, Mas Ipang, ini dengan Mbak Yeni Wahid, Ketua Bidang Luar Negeri Muslimat NU. Selamat malam, Assalamualaikum, Mbak Yeni. Selamat malam. Iya. Mbak Yeni, kita melihat bahwa dalam kancah perpolitikan sebelum Pilpres, dalam proses pemerintahan, dalam setiap isu, suara politik atau mungkin statement dari seorang ketum PBNU pasti dinanti-nanti untuk berbagai macam kebijakan dari pemerintah atau isu yang terjadi di masyarakat, sosial dan politik. Nah, itu yang membuat bahwa posisi ketum PBNU ini bukan permasalahan internal dan ditunggu-tunggu siapa kayak akan jadi nanti pemimpin selama 5 tahun ke depan. Kalau Mas Ipang sendiri melihatnya, akankah kita nanti atau keluarga NU dipimpin oleh sosok lama, Pak Said Akil Siroj, atau orang baru? Ini bagaimana? Ya, sebelum soal orang baru, orang lama, Mbak Ca ya, kita tentu ingin lihat tentang sejarah NU-nya. Jadi di tahun 52 sampai 74 NU itu adalah partai politik. Artinya aktivitas, rangkaian, darah dan langkahnya NU itu adalah langkah politisi. Jadi tidak bisa lepas dari aktivitas politik. Di 74 dia difusi ke Partai Islam P3. Semua partai-partai Islam menjadi P3 Orde Baru. Nah, di 44 dia kembali ke kitohnya menjadi organisasi sosial kemasyarakatan. Dan seperti awal berdiri di tahun 1926 dan tidak mau lepas dari aktivitas politik juga kemudian. Nah, itu sejarah yang kita tahu. Yang kedua, Cak, bahwa dalam tradisi yang dibilang oleh Ibu disampaikan tadi Bu Yeni ya, bahwa tradisi habitusnya musyawarah mufakat itu sebetulnya kita dukung banget gitu. Karena itu kan sesuai antara demokrasi dan Islam, titik tengahnya adalah musyawarah mufakat. Karena kita inginnya nanti mendorong mekanisme pemilihannya, mungkin ada yang 99 suara, yang lebih dari 99 suara itu mungkin muncul 3 nama tadi. Nah, 3 nama inilah yang kemudian berunding, bermusyawarah, konsensus siapa yang akan mereka pilih. Karena kalau transaksional pragmatis itu one man one vote itu yang kita mau minimalisir potensi itu. Nah, partai politik saja itu bisa aklamasi. Nah, saya berharap memang ini akan aklamasi, musyawarah mufakat tradisi NU itu betul-betul permodelannya itu tampil dan kita mendukung itu yang kedua, Cak. Yang ketiga adalah yang kita ingin tahu persoalan tadi bahwa Ketua Umum PBNU ini seberapa seksi. NU itu tidak hanya bicara ketua umum, tapi bagaimana NU itu adalah umatnya banyak. Dari data Voxpol misalnya, dari 1.200 responden kita sebar, yang mereka merasa dekat dengan NU, simpatisan atau kader NU, itu ada di angka 29,6%, Cak. Merasa dekat, linkage-nya lebih dekat ke NU-nya. Muhammadiyah itu 6%. Ini artinya, ini kan ibarat gadis seksi yang diperebutkan banyak orang. Sehingga kalau pemilihan presiden, Cak, sebelum pemilihan presiden, presidennya ketemunya sama NU dulu. Nah, kemudian banyak juga orang mengatakan bahwa ini hajatan besar yang ujungnya adalah Pilpres. Sehingga ini jangan-jangan setelah Panglima ini hajatan besarnya ini gitu. Karena bagaimanapun kita melepaskan bahwa NU lepas dari aktivitas politik memang susah juga. Walaupun sebetulnya nanti yang poin keempat, Cak, ini sebenarnya menarik ya. Pemilih NU itu kan pemilih yang kritis juga. Belum tentu juga begini, Cak, bahwa pilihan elit NU itu sama dengan pilihan warga NU, belum tentu sama juga. Dan kalau kita lihat dari voting behavior perilaku pemilih, kritis kita kan kian hari makin kritis juga. Tetapi NU akan menjadi tetap lumbung elektoral, menjadi magnet elektoral, menjadi kekuatan penting, civil society, ormas yang menjadi kekuatan penting. Ini yang kita cermati kenapa kemudian NU ini menjadi penting. Dan presiden, presiden kan biasanya juga, kenapa biasanya nggak Zoom, tapi presiden hadir. Dan ini lebih meriah ketimbang, bahkan katanya lebih meriah ketimbang pemilihan ketua umum PKB-nya. Lebih dinamis gitu. Nanti ditahan dulu Mas Ipang, nanti saya akan melihat bagaimana kemudian suasana atau proses yang terjadi dalam Muktamar ke-34. Saya akan berbincang dengan Pak M. Nuh yang merupakan Ketua Pengarah Muktamar NU ke-34.
seperti apa prosesnya di sana sesaat lagi di Apa Kabar. Pertanyaan adalah, Mas Ipang, sebenarnya haruskah sih Ketua PBNU ini tidak punya hasrat politik ke depan, mengingat memang sah-sah saja entah itu ingin menjadi capres atau ingin jadi presiden, ini seperti apa? Iya Mbak Caca, sebetulnya kalau hasrat DNA-nya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa NU itu punya DNA memang tidak bisa lepas dari rangkaian aktivitas politik. Itu rangkaian yang menurut saya sebuah keniscayaan, karena memang dari awal pun sudah menjadi partai politik dulunya gitu. Nah, walaupun kembali ke kitohnya itu, organisasi keagamaan. Nah, kemudian jangan lupa bahwa apakah ada kekuatan lain selain kekuatan yang punya suara, misalnya presiden, itu kan ada variabel-variabel juga. Apakah Presiden Jokowi juga punya agenda juga ke depannya? Iya. Nah, dari 3 nama ini, dari mekanisme pemilihannya nanti yang seperti yang dibilang tadi, bahwa akan mengerucut 10 nama, kemudian mungkin ada yang melewati 99 suara nanti, mereka berunding bertiga ini, siapa yang kecenderungannya kansnya lebih besar. Nah, tentu tergantung mereka bertiga ini nanti. Gus Yahya, kemudian Pak Said sama Pak Saad misalnya, dari 3 ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, soal politik ya, dan NU. Itu kan terkait dengan ini, hasil risetnya Voxpol Center misalnya, Cak ya. Itu ketika ditanya apa saran masyarakat terhadap NU, masukan terhadap NU, itu 34,6% agar NU tidak terlibat politik praktis dan lebih independen. Kemudian di angka 16% dianggap masukan dari masyarakat agar NU lebih kritis terhadap program-program yang tidak pro pada rakyat gitu. Nah, itu kan menunjukkan itu harapan dari masyarakat. Tetapi sebetulnya kalau kita pelajari NU, apakah statement yang disampaikan oleh kemarin saya lupa siapa, itu mengatakan ya NU nggak bisa lepas dari aktivitas politik, dari agenda politik, pembicaraan politik. Karena roh, darah, dan pergerakannya adalah gerakan politik gitu. Nah, makanya ini yang menjadi penting. Nah, kemudian dari kalau kita lihat misalnya apa yang menjadi masukan, bukan sekedar masukan, peran apa yang bisa dimainkan oleh NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu dari hasil Voxpol Center itu adalah peran melawan radikalisme, terorisme, dan fundamentalisme. Itu ada di angka 17%. Yang kedua adalah peran yang bisa diambil oleh NU dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah bagaimana permodelan Islam yang lebih moderat. Itu ada di angka 16%. Itu adalah peran yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat terhadap NU ke depannya. Terakhir ini Mas Ipang, pastinya bahwa apakah kita bisa katakan bahwa siapapun yang terpilih nanti menjadi Ketua Umum PBNU pun juga memang harus mendapat restu juga dari Presiden, mengingat itu yang sempat diamanatkan dari persepsi masyarakat. Ini bagaimana? Iya, ini kan soal apa istilahnya, dianggap bandwagon effect ini, siapa yang didukung oleh Pak Jokowi itu Ketua Umum PBNU, seolah-olah kan begitu. Cuma kan NU ini punya otoritas sendiri, punya bergending sendiri. Saya pikir juga nggak semudah itu juga. Tetapi ini kan invisible hand ini nggak bisa lepas juga, bahwa apakah ada tangan-tangan presiden di sini, dan siapa yang didukung direstui presiden itu akan menjadi punya kans, peluang untuk menjadi ketua PBNU ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin saya melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Yeni, bahwa habitus tradisi demokrasi dan Islam itu pada titik temunya adalah musyawarah mufakat. Itu 33% orang mengakui bahwa Islam itu titik temunya ketemu dengan demokrasi, karena ada di situ konsensus musyawarah mufakat. Maka tradisi nilai-nilai ini di NU kita harapkan kembali geliat gitu. Jadi ini akan menjadi permodelan yang sangat bagus, sehingga jangan sampai kita terjebak kepada one man one food, one money itu ya, $1 dan sebagainya itu. Apalagi ada kemudian fitnah dikatakan NU akan ada politik transaksional, pragmatis. Kita nggak menginginkan itu terjadi. Biar itu terjadi di luar NU. Nah, ini harus diperbaiki, dan saya pikir ini habitus yang sangat baik, bahwa musyawarah mufakat mereka berunding nanti. Mungkin soal tadi misalnya Gus Yahya pernah jadi jubirnya Pak Gus Dur, mungkin Gus Durian akan lebih ke sana, tapi kan nggak bisa dilihat satu parabel. Mungkin bisa saja nanti ada kuda hitamnya Pak Saad, atau tetap nanti mengikuti jejaknya Pak Gus Dur, bahwa
Pak Said adalah 3 periode. Baik, seperti Pak Gus Dur gitu. Ya, terima kasih Mas Ipang atas waktunya. Terima kasih Mbak Yeni atas waktunya. Kita tunggu bagaimana proses pemilihan Ketua Umum di Muktamar ke-34. Siapakah menjadi Ketua Umum PBNU. Mudah-mudahan tidak akan ada friksi yang terjadi oleh suara-suara yang di dalam NU. NU tetap solid. Itu menjadi harapan. Pemirsa, organisasi Nahdlatul Ulama menggelar Muktamar ke-34 di Lampung mulai kemarin hingga malam hari ini. Dalam hajatan besar ini ada 3 posisi akan ditentukan untuk menjadi atau 3 calon yang akan berlaga dalam Muktamar ke-34. Ya, diantaranya adalah Kiai Haji Said Agil Siroj yang sudah 2 kali memegang posisi Ketua Umum PBNU dan Yahya Kholil Stakuf yang menjabat sebagai Khatib Aam PBNU. Ya, inilah profil dari Kiai Haji Said Agil Siroj yang memang sudah banyak dikenal oleh kalangan, bahkan ini calon yang kedua, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, pemirsa, pendiri pondok pesantren, inisiator Institut Keagamaan di California, bahkan pernah menjadi anggota One Team Press. Tak lama berselang kemudian muncul nama lain menjadi calon, yakni Kiai Haji As'ad Said Ali sebagai Waketum PBNU periode 2010-2015. Ya, ini adalah profil dari beliau, sempat menjadi wakil kepala BIN dan disinyalir menjadi kuda hitam dalam pencalonan bursa di Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung. Baik, sekarang kita lihat ini Ketua Umum PBNU dari masa ke masa, pemirsa. Saya akan hadirkan untuk Anda sejak tahun 47 hingga 51, pemirsa, bahkan juga di periode berikutnya, mulai dari Rais Am, bahkan juga Ketua Umum. Berbagai nama yang Anda saksikan adalah sosok-sosok yang memimpin NU berdasarkan masa periode tersebut, pemirsa. Dan saat ini nama nantinya akan mengisi kepemimpinan Ketum PBNU untuk 5 tahun ke depan.